Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 6 Sekolah Dasar Negeri 02 Aur Kuning, Kota Bukit Tinggi. Saya akan menjelaskan mengenai pendidikan guru penggerak aksi nyata modul 1.4 Budaya Positif. Selanjutnya, kita akan masuk pada latar belakang. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif itu perlu dibangun dalam satu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Sebagai calon guru penggerak, tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif, baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin, dan bertanggung jawab serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Selanjutnya yaitu tolak ukur. Pertama, tersusunnya keyakinan kelas. Yang kedua, murid memiliki semangat kerjasama, aktif dalam berdiskusi dan bertanggung jawab. Yang ketiga, meningkatnya interaksi antara guru dan murid ke arah yang positif. Yang terakhir, tumbuhnya motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang muncul dari dalam diri. Pendidikan adalah sebuah tuntutan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatannya sendiri, memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidupnya, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi bakat dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya di dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk pembentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang memiliki pengalaman dan kekayaan. Pendidikan haruslah membimbing dan menguatkan apa yang ada di dalam diri setiap anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya, cara hidup, dan pertumbuhannya. Dalam proses menuntut, anak diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dan melakukan pembiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Oleh karena itu, sangat pentingnya menerapkan budaya positif, mengenal tentang karakter anak didik, dan pentingnya kesepakatan dan kontrak di dalam belajar dengan membuat kesepakatan di kelas. Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas, di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, kita masuk kepada praktik segitiga restitusi. Segitiga restitusi merupakan salah satu cara memperbaiki diri untuk mewujudkan disiplin diri. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya.
Praktik segitiga restitusi dilakukan kepada siswa yang datang terlambat ke sekolah dengan tujuan agar siswa dapat memperbaikinya dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, sosialisasi budaya positif Sekolah Dasar Negeri 02 Aur Kuning. Saya melakukan sosialisasi budaya positif di SDN 02 Aur Kuning pada hari Jumat tanggal 18 November 2022. Sosialisasi ini dibuka oleh Bapak Rahmat Fuad selaku Kepala Sekolah SDN 02 Aur Kuning. Kegiatan ini diikuti oleh Majelis Guru dan Mahasiswa PKL Universitas Negeri Padang. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah SDN 02 Aur Kuning, kemudian Bapak Wakil Kepala Sekolah SDN 02 Aur Kuning, Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa PL yang berkesempatan hadir pada kesempatan ini. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 02 Aur Kuning, yang sama-sama kita hormati adik-adik PTL, MP, beserta dengan ibu konsumen itu mulai itu kita implementasikan tentang guru negara tentang pembebasan dunia positif di sekolah anak peserta ini. Selawat dan salam yang telah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua, serta pembebasan budaya positif sekolah yang merupakan salah satu tugas dari kami guru penggerak angkatan 6 untuk memenuhi modul aksi nyata 1 Desember. Di sini kita akan terlebih dahulu membahas tentang menurut KKD pembelajaran ini berdasarkan kodrat alam dan kebersamaan, yang mana kita sebagai guru tidak selama ini kita memberikan kepada anak menurut kita apa yang bagus menurut guru, bukan menurut anak. Sedangkan menurut KKD anak ini bagaikan kertas putih. Selama ini kita tahu anak ini sebagai kertas putih yang tidak ada isi. Ternyata anak adalah kertas
menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan antara disiplin dengan ketidaknyamanan, karena kita banyak berada pada tahap pemulihan. Kebenaran kritis empat berbineka global lima gotong royong dan loyal. Di sini kita akan membahas tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta institusi. Dalam budaya positif akan ada tembung untuk menyelesaikan masalah ini. Nanti kita akan dapat dua yang pertama dengan teori kontrol segitiga dan segitiga restitusi. Yang pertama, teori motivasi perilaku manusia ada dua: motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal salah satu contohnya adalah tujuannya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Sedangkan motivasi internal tujuannya adalah mendisiplinkan positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Datang terlambat, tidak membuat PR atau berkata-kata kotor dan sebagainya. Nah, ini dapat kita selesaikan dengan restitusi atau dikenal dengan istilah segitiga restitusi. Di mana di sini kita menciptakan kondisi bagi anak untuk memperbaiki kesalahannya, bukan menimbulkan rasa bersalah atau memberikan hukuman. Di sini di segitiga di restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dia sendiri dan membantu murid untuk berpikir tentang seperti apa yang dia inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen 2004. Tentang keyakinan kelas, yang pertama tadi kontrol diri guru, yang kedua keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini biasanya kita kenal dengan peraturan. Sedangkan apa perbedaannya antara keyakinan dengan peraturan? Peraturan selalu kembalikan, contoh kata-kata yang digunakan adalah selalu kembalikan buku ke tempatnya. Sedangkan di dalam keyakinan ini merupakan sebuah tanggung jawab. Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Di dalam keyakinan kelas kita kenal dengan menghormati orang lain. Sebelum pembelajaran, di keyakinan kelas kita kenal dengan komitmen.
jawab kita selama ini. Posisi kontrol itu kita kenal dengan penghukuman, pengobatan perasaan bersalah, teman sejawat bagi siswa, pemantau, dan manajemen. Pada penghukum itu biasanya perbuatan yang kita lakukan kesalahan, bertanya kepada gurunya. Nah, perkataan yang sering dikatakan oleh guru yang merupakan teman sejawat bagi siswanya, ayo lakukan dulu ibu. Kamu tidak, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah, ibu tidak pernah membantu. Ingat, ibu pernah membantumu. Nah, ini adalah teman. Nah, jadi seorang guru itu meminta kepada siswanya melakukan sesuatu itu karena ada alasan. Mungkin sampai di sana pemaparan saya tentang budaya positif. Terlebih dan terkurang mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. diamalkan dan menjadi atau di yang posisi pemantau ini Pak. Nah ini kan kita tadi mendisiplinkan siswa. Salah satu caranya itu ada dengan cara posisi kontrol atau segitiga restitusi. Kalau di posisi kontrol pemantau, di sini kita menghitung dan mengukur. Awak pantau dulu sampai anakku, baru kita menanyakan apa peraturan di sekolah kita tanpa menimbulkan rasa bersalah kepada anak. Jadi posisi pemantau kita lakukan dapat setiap hari. Nah itu mungkin kita terapkan pada mungkin merubah paradigma ini tidak. agak susah memeterali mungkin dengan perkembangan siswa kita. Karena kalau sudah kita anggap teman, dia lewat. Itu yang perlu mungkin sampai apalagi kalau kita lihat yang sebenarnya lihat jelas kalau yang detail ada apa yang dibuat anak awak pun nampaknya Pak ya, dia artinya misalnya bukan kita memposisikan anak itu sebagai teman, tapi kita memperlakukan bahasanya, pendekatannya dengan teman, bukan untuk bergaulnya. Jadi gini, anak-anak hari ini gimana capaian kita untuk pembelajaran sampai pulang? Refleksi anaknya, refleksi langsung gurunya. Anaknya juga aktif, Bu, saya juga ingin belajar kita, Bapak hadir di sini, menerangkan sama saya, melakukan kepada kami tentang KD yang Ibu lakukan hari ini. Beri kami tugas, beri kami nanti jawaban dan hasilnya. Itu awal. Di akhir dia juga merefleksi guru dan muridnya.
apa-apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan, misalnya bola apa kesalahan-kesalahan yang harus diperbaiki ke depannya saat mengajar hari ini. Dan siswa pun merefleksi kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Itu juga dengan anak. Mungkin ke depan kita akan mencoba bersama-sama untuk melakukan refleksi ini. Masalahnya yang menghadapi dari guru penggerak angkatan 4 juga ada. Oh, jadi ada pelajaran memang. Dan kadang orang suka yang untuk menyalahkan. Sementara lupa memperbaiki diri kesalahan dia. Itu namanya kadang suka iya. Kalau meniru kita yang baru menjemur baru kita sekolah tadi berubah paradigma itu memang Kini mulai berubah, mungkin 3 tahun lagi baru hasil yang akan Dalam kelas kita masing-masing ada kemajuan pendidikan dapat dicapai. Jadi acara pertama dan kesempatan kali ini banyak disebut acara ini dengan membacakan segala mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ola atas pencerahannya kemarin tentang pembahasan daya positif di sekolah. Sesuai dengan yang tampilkan bahwa pemikiran pengembasan budaya positif di sekolah ini seperti hal yang baru dalam suasana pendidikan bagi kita saat ini. Sebenarnya cara sistem pendidikan ini telah dibuat atau hasil pemikiran dari Ki Haji Dewantara. Penerapannya baru saat ini, dan selama ini sebagai kami pendidik atau guru masih jauh dari pemikiran budaya positif ini. Sering kami lebih banyak memberikan atau anak itu belajar menurut mau kami sesuai dengan tuntutan kurikulum. Dari pemikiran positif ini nampak terlihat di sini kita menghargai potensi yang ada pada diri siswa kita dengan cara yang seperti dijelaskan kemarin. Sistem kontrol dengan yang telah dibahas, sistem kontrol kami masih jauh, masih di taraf 2 paling tinggi dari yang kami rasakan sesuai dengan penjelasan yang Ibu Ola sampaikan. Mudah-mudahan kedepannya dengan program guru penggerak dan yang Ibu Ola sampaikan ini dapat menambah pendidikan kita ini semakin maju dan kita betul-betul dapat menghargai kemampuan apa yang dimiliki oleh para siswa kita.
juga merubah paradigma yang biasa kita tampilkan selama ini menjadi paradigma yang baru sesuai dengan yang diarahkan oleh jajaran Bantara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Ramadan, salah satu mahasiswa dari ISD UNB. Kebetulan pada kesempatan ini saya melaksanakan program pengenalan lapangan persekolahan di SD 02 Arbonek. Sebelumnya terima kasih atas kesediaan SD ini. Kemudian selama pembelajaran kami di kampus, kami tentunya sudah mengenal apa itu teori dan juga konsep bagaimana menjadi pendidik yang baik di sekolah dasar. Dan alangkah lebih bahagianya lagi dari apa yang telah disampaikan oleh kegiatan program penggerak dengan narasumber Ibu Unsur Fatimah telah merubah pandangan paradigma saya bagaimana sebenarnya kita menjadi seorang guru di sekolah dasar itu sendiri. Kita seorang guru tidak haruslah monoton, berpatokan kitalah sebagai sentral atau tujuan utama dari siswa itu sendiri. Tapi kita bisa mengubah paradigma itu dengan menjadikan siswa itu sebagai, baik itu teman sejawat, baik itu siswa itu dapat kita jadikan rekan dalam proses belajar mengajar, sehingga apa yang ditujukan atau tujuan pendidikan yang telah ditetapkan yang sudah bagus oleh pemerintah itu sendiri akan dapat tercapai. Selama ini kita tahu bahwa kita selaku guru, selaku wewenang bersikap sewenang-wenang lah kepada siswa. Namun dengan adanya paparan dari narasumber Ibu Unsur Fatimah sangat berubah sekali paradigma saya pada kesempatan ini. Terima kasih, sangat bagus sekali apa materi yang disampaikan oleh Ibu. Demikian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiunita Sari, mahasiswa PPL dari Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin yang saya sampaikan dalam sosialisasi tentang guru penggerak yang dilaksanakan oleh Bu Husnul Fatimah. Yang pertama yaitu tentang teori motivasi dan hukuman untuk siswa. Jika kita lihat pada proses belajar mengajar pada kurikulum KTSP dan K13 ini sangat berbeda sekali, di mana pada kurikulum KTSP dapat kita lihat jika guru sulit sekali memberi motivasi belajar pada siswa. Misalnya, dalam memotivasi siswa yang malas, kebijakan dari guru tersebut memberi motivasi dengan kata-kata yang mencemooh siswa agar siswa dapat belajar dengan baik. Akan tetapi pada kurikulum 2013 ini, guru harus memberi motivasi yang memang bisa untuk disarankan dengan baik. Untuk menumbuhkan kenyamanan pada siswa, kita sebagai guru seharusnya memberi motivasi-motivasi yang baik. Contohnya seperti, "Nak, jika kamu tidak bisa, kita coba sekali lagi." Bukan, "Kamu tidak bisa, kamu sangat bodoh." Kita tidak boleh memberikan motivasi seperti itu kepada siswa, karena itu akan mematikan semangat belajar siswa tersebut. Selanjutnya adalah cara untuk mendisiplinkan anak.
Jika beberapa anak ada yang telat saat berangkat ke sekolah atau masuk kelas, kita dapat memberi sanksi berupa sanksi-sanksi ringan kepada anak seperti membuang sampah, menyiram bunga, dan hal-hal kecil lainnya. Hal ini dapat dilakukan guru untuk menumbuhkan semangat belajar siswa agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sekian tanggapan dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Aude Idris, mahasiswa PPL PGSD FIPUNP. Dari yang disampaikan oleh Ibu narasumber, yaitu Ibu Husnul Fatimah, pada pendidikan guru penggerak kemarin, yaitu sangat berguna bagi kami, khususnya mahasiswa PPL, di mana materi-materi yang disampaikan oleh Ibu Husnul Fatimah ini belum pernah kami jumpai, khususnya di meja perkuliahan. Itu yang paling berkesan bagi saya, yaitu di mana Ibu menyampaikan terkait 5 posisi kontrol bagi guru, yaitu ada tentang sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di mana yang saya lihat atau yang mana kita rasakan juga saat ini, kebanyakan dari guru-guru masih bisa menjadi penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, khususnya pada diri peserta didik. Nah, di mana yang sebaiknya kita sebagai guru ini ya hendaknya menjadi teman, pemantau, dan sebaiknya lagi itu menjadi manajer bagi seorang siswa di dalam kelasnya. Nah, ini sangat bermanfaat bagi saya, sehingga dari yang Ibu sampaikan, saya semoga ini bisa juga saya terapkan lagi di dalam kelas, dalam mengajar untuk kedepannya lagi. Dan ya, itu terima kasih banyak kepada Ibu Husnul Fatimah atas penyampaian materinya. Sekian tanggapan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani Fausa, mahasiswa PPL dari program PGSD Universitas Negeri Padang. Nah, kali ini saya PL di SDN 02 Air Kuning. Nah, sebelumnya saya berterima kasih kepada Ibu Ola atau Ibu Husnul Fatimah yang telah memberikan materi ataupun penjelasan kepada kami itu mengenai bagaimana sih dalam guru penggerak itu. Nah, di sini kami pelajari dan dapat saya tarik beberapa poin, yaitu yang sangat menarik bagi saya, yaitu mengenai keyakinan dalam kelas. Nah, pada sebelumnya mahasiswa ataupun guru di dalam kelas itu selalu memberikan peraturan-peraturan tanpa ada nilai. Nah, kalau di dalam sekarang ini peraturan-peraturan tersebut diubah menjadi keyakinan di dalam kelas, seperti selalu meletakkan buku di dalam keranjang ataupun kembali. Akan tetapi pada saat ini alangkah baiknya diberikan nilai bahwa itu adalah tanggung jawab bagi siswa. Dan masih banyak contoh-contoh lain lagi seperti komitmen yang perlu diajarkan bagi siswa, seperti menghormati orang lain dengan cara tidak mengganggu orang lain. Jadi ketika peraturan itu diubah menjadi keyakinan, itu akan berdampak baik bagi karakter siswa. Sekian yang dapat saya tarik, suatu hal menarik dari penjelasan Ibu tadi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.